Bismillahirrahmanirrahim. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salatu ala nabi Muhammadin. Illa salatu ala nabi Muhammadin. Faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yashrifa su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi barakatihi tuftahu abwabur rizqi wal khairat. Wa min ba'dil khairat ijtima'una fi hadhihi al-lailati as-sa'idah. Wa min ba'dil khairat ijtima'una fi hadhihi al-haflati al-mubarakah. فلا ننسى نصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد، على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين، وهو القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي الآل. الحمد لله. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تصغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكراكم له. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من فرح بنا فرحنا به. وقال كتب الإرشاد غاث العباد والبلاد الحبيب الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وأرضاه: نحن في روح وراحة وهبور واستراحة، نعمة الإسلام أعلى نعم حلت بساحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صاحب الفضيلة والسيادة الداعي إلى الله في قوله وفعله والمجاهد في سبيل الله الحبيب صالح السقاف mata'ana Allah bitul hayatih. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, fi khairin ulutfin wa afiyah wa farahin wa hubur, berkat jaduhul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatid, para sesepuh yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim hormat Al-Fakir kepada antum semuanya. Begitu juga Bapak Lurah yang tadi setelah menyampaikan sambutannya, wabil khususil khusus sahibul hajah yang menjadikan wasilah kita berkumpul pada malam hari ini, ta'ziman wa takriman li ajli nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bapak Ustadz Abdul Jamil.
beserta keluarga besarnya, yaitu DKM, pengurus DKM Masjid Al-Mabrur, Musholla Al-Mabrur, yang mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, sehat wal afiat, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa farahin wa hubur, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam Sabtu di malam hari ini, dan kita masih berada di bulan Rabiul Awal, Rabiul Nur, bulan yang terpancar nurnya Allah, bulan yang terpancar cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, karena telah dilahirkan di bulan ini Sayyidil Wujud wa Akram Kullal Mawjud, penghulunya para nabi, penghulunya para rasul, bahkan dunia dan isinya tidak bakal dijadikan oleh Allah kecuali dengan berkatnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang tidak ditoleh oleh orang Arab, bulan-bulan yang tidak terkenal, tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya, tapi subhanallah wa bihamdih, dengan dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan menjadi mulia. Bukan hanya bulan, hari menjadi mulia, bulan menjadi mulia, tahun menjadi mulia, karena dilahirkannya orang yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan acara kita pada malam hari ini, ta'diman wa takriman buat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tergolong apa yang disabdakan oleh beliau, man fariha bina farih nabi. Siapa orang yang girang dengan wujudnya, dengan lahirnya Rasulullah, maka Rasulullah akan girang kepada kita, akan senang kepada kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah senang kepada kita, yang jauh menjadi dekat, yang tertutup jadi kebuka, yang nggak bisa jadi bisa, berkat ridhonya Allah, kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua hadirin hadirat yang hadir untuk mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang membawa berkah, pulang digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asiril hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam acara kita pada malam hari ini adalah ihtifal bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan merayakan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu kutipan seorang profesor doktor, seorang muhaddits haramain, seorang ahlul hadis, pakar hadis yang tinggalnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliaulah Sayyidina Al-Habib Al-Imam Muhaddits Haramain Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan bahwasanya annal ihtifal bi maulidin Nabi Syarif ta'birun anil farah wa surur bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, perayaan mengagungkan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan rasa girang, rasa bahagia, rasa senang dengan lahirnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang hadir girang enggak hadir maulid? Kira-kira senang enggak semuanya hadir maulid? Man fariha bina farih nabi. Siapa orang di antara kita girang dengan memperingati maulidnya Rasulullah, maka Rasul akan girang, Rasul akan senang, dan kita insyaallah digabulkan semua hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi perayaan maulidnya Rasulullah adalah ungkapan rasa senang, rasa girang kita dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa fil Bukhari, telah datang di dalam kitab Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumil itsnin. Ketahuilah, ada seorang kafir yang tidak mengenal salat, yang tidak mengenal Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, tapi subhanallah, dengan kelahiran yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang bernama Abu Lahab, masih pamannya Rasulullah, Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Senin. Kenapa sebabnya? Karena Abu Lahab mempunyai seorang budak yang bernama Suwaibah Islamiyah, yang mana Abu Lahab ini mempunyai seorang budak perempuan Islam, bertahun-tahun menjadi budaknya seorang kafir. Tapi lihat ma'aziril hadirin wal hadirat, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau lahir,
dilahirkan dari rahim yang mulia Sayyidah Aminah Zuhriyah binti Wahab. Lahir, maka membawa kabar yang luar biasa. Terdengarlah ke kupingnya Abu Lahab, telah lahir seorang anak laki-laki yang warna kulitnya putih kemerah-merahan, yang hidungnya bagikan alif, yang lahirnya dalam keadaan sujud, yang lahirnya kemaluannya sudah dikhitan, yang lahirnya matanya sudah memakai celak, yang lahirnya mempunyai keistimewaan, tidak ada sedikit pun cacat. Itulah beliau, sosok yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dilihat lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rahim, dari perut yang mulia Sayyidah Aminah Zuhriyah, maka yang bernama Suwaibah Islamiyah membawa kabar kepada majikannya Abu Lahab tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya di bumi Muhammad dan di langitnya Allah adalah Ahmad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Abu Lahab, seorang kafir, mendengarkan lahir daripada keponakannya Sayyidah Aminah Zuhriyah, lahir seorang anak laki-laki. Karena zaman dulu, ma'azirul hadirin wal hadirat, sebagaimana kita ketahui, kalau lahir anak laki-laki itu merupakan satu kebanggaan buat orang Arab. Tapi kalau lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Maka Abu Lahab setelah mendengarkan kabar dari pembantunya yang bernama Suwaibah Islamiyah, maka girang. Abu Lahab gembira sebentar dan memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Maka subhanallah, dengan gembira yang sebentar Abu Lahab, nggak kayak kita gembiranya bikin maulid, bikin nasi kabuli, mengeluarkan segala macam. Tapi Abu Lahab gembira sebentar dan dimerdekakan budaknya bernama Suwaibah, maka mendapatkan keringanan diberikan oleh Allah setiap hari Senin ila yaumil qiyamah, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil abdi kana tul umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Maka dikatakan oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Damaski, bilmakan apabila ini saja seorang kafir yang gembira sebentar dan memerdekakan budaknya diringankan adabnya oleh Allah, bagaimana yang lahir udah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, semua yang hadir dengan memperingati maulidnya Rasulullah SAW, marilah kita tanamkan di dalam hati kita al-mahabbah, kecintaan yang tulus dari hati kita, menidolakan beliau Nabi kita Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang cinta kepadaku tulus dari hatinya, kana ma'i fil jannah, maka bersamaku kelak di surga. Mudah-mudahan semuanya ahlul surga, amin, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asiril hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi seorang kafir yang bernama Abu Lahab gembira sebentar, itu mendapatkan nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diringankan azabnya oleh Allah. Bagaimana kita? Oleh karena itu, Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad sahibu ratib, beliau menjabarkan tentang bagaimana kita mengatakan, kalau kita mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW kekasih kita, apa buktinya? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahibu ratib, beliau menjabarkan, wa man radiya bi Muhammadin nabiyya kana bihi muqtadiyan wa bi hajjihi muhtadiyan wa li syara'ihi muttabi'an wa minas salati wassalam alaihim mukthiran wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman wa li ummatihi musfiqan wa lahum nasihan. Apa dikatakan oleh Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, siapa di antara kalian, wahai hamba Allah, wahai umat Rasulullah SAW yang mengaku Nabi Muhammad nabinya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, maka apa bukti kalian mengatakan Nabi kalian, Nabi Muhammad Rasul kalian Rasulullah SAW? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, siapa yang ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, kana bihi muqtadiyan, maka yang pertama harus mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Imran ayat 31, apa Allah katakan di dalam firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai kekasihku Muhammad, apabila kalian, kita ini semuanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah,
Maka apa perintah Allah? Fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat mutlak cinta Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul haji wa haji Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Siapa orang yang cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Dan siapa orang yang mengikuti Rasulullah, maka akan diajarkan oleh Rasulullah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah. Kalian akan dicinta sama Allah. Kalau Allah udah cinta, yang nggak bisa jadi bisa, yang susah jadi mudah, yang tertutup jadi kebuka berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kecintaan Allah berikan karena kita mengikuti Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kecintaan Allah berikan kepada kita dan dosa-dosa kita semuanya akan diampuni, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah lah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya dikatakan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, siapa orang yang mengatakan dan cinta bahwasanya Rasulullah adalah Nabi dan Rasul kita, yang pertama mengikuti petunjuk Rasulullah, yang kedua menjalankan syariatnya Allah lewat mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Selain itu apa? Wa minas salati wassalam alaihi mukfiran. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita, ma'aziril hadirin hadirat, kalau kita cinta bini kita, cinta pacar kita, pasti disebut-sebut namanya. Sering kita sebut-sebut. Atau siapa yang kita ngefan ke orang tersebut, pasti kita sebut-sebut. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan kita minad dunya ilal akhirah, yang menyelamatkan kita dari dunia dan ke akhirat. Oleh karena itu, ma'aziril hadirin wal hadir rahimakumullah, Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat dibalas oleh Allah 10 salawat, 10 salawat dibalas oleh Allah 100 salawat, 100 salawat dibalas oleh Allah 1000 salawat. Oleh karena itu, beruntunglah orang di alam dunia hidup memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ma'aziril hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan sampai salawat kita batra, jangan sampai kita mengucapkan salawat yang terputus. Apakah ada salawat kepada Rasulullah yang terputus? Salawat yang terputus adalah salawat yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, tidak menyebutkan wa ala ali Muhammad. Siapa yang mengatakan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita bersolawat, kita sempurnakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan di dalam salat kita 5 waktu yang wajib, tidak bakal sah mendapatkan nilai baik salat kita kalau kita enggak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka salat kita tidak sah, ma'asyiral hadirin. Lalu Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau juga menjabarkan di dalam kitabnya Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah. Lalu kita juga kalau mengaku Nabi kita sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mencintai orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah. Man hum ahibbaun Nabi. Siapa mereka orang-orang yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman. Siapa yang dicinta oleh Rasulullah SAW? Para ahlul baitnya Rasulullah, para keturunannya Rasulullah SAW, para ahlul baitnya Rasulullah, para habaib, para syaraif. Itulah mereka adalah itratur Rasulullah SAW, keturunannya Rasulullah SAW. Bukan hanya keturunan Rasulullah harus kita cintai, begitu juga para sahabat. Terhadap mereka kita harus ridha, terhadap mereka kita harus sayang. Maka siapa yang sayang kepada ahlul bait, siapa yang sayang cinta kepada sahabat Rasulullah, maka dicinta oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW cinta, maka Allah akan cinta kepada kita. Maka kalau Allah cinta kepada kita, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu juga beliau Al-Habib Abdullah bin Haddad bila menjabarkan, dan siapa di antara kita yang mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, wali ummatihi musyfiqan walahum nasihan. Sesama umatnya Rasulullah harus saling sayang menyayangi. Yang tua sayang ke yang lebih muda, yang lebih kecil.
Yang kecil harus tahu diri, harus hormat sama yang tua. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita camkan apa yang dikatakan oleh Qutbil Irsyad Ghathil Ibad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka kita akan disayang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sering mendengar apabila kita hadir di acara seperti ini, Allah Subhanahu wa taala, ini para khutbah, para asadul mimbar, singa-singa podium, para habaib, para asad, para kiai menjabarkan siapa orang yang hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid, maka mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan turun rahmatnya Allah? Ternyata dikatakan oleh seorang arif billah, seorang wali min auliya Allah daripada habaib, beliau mengatakan apa? Annan nabiyya, ini sebabnya turun rahmat. Sebabnya turun rahmat, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'din rabbahu li huduri haflati maulidihi. Bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasta'din rabbahu, mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala li huduri haflati maulidihi, untuk menghadiri acara perayaan maulidnya. Sebagaimana kita pada malam hari ini, di mana di atas muka bumi ini dibacakan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Di mana di atas muka bumi ini dibacakan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, maka Nabi Muhammad mubasharatan langsung yasta'din rabbahu li huduri haflati maulidihi. Nabi Muhammad mubasharah langsung memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk hadir di mana dibacakan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, maka Allah pun memberikan izin kepada Rasulullah. Maka hadirlah Rasulullah, roh yang mulia, roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir di tengah-tengah dibacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihudurihi, dengan kehadiran roh yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadarat arwah anbiya wal auliya. Jenderanya hadir, rohnya Rasulullah hadir, maka roh-rohnya para nabi, roh Nabilah Adam, roh Nabi Musa, roh semua para anbiya dan para aulia usyuhada wasallam hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Rohnya Rasulullah hadir. Makanya para ulama mengatakan fabidzalika, dengan rohnya Rasulullah hadir, mengundang roh-rohnya para nabi, roh-rohnya para rasul, roh-rohnya para aulia usyuhada hadir, fabidzalika tanzilur rahmah. Dengan hal tersebutlah Allah turunkan rahmat. Rahmat masuk ke dalam hati kita. Kita kira-kira hadirin ada yang ingat utang nggak kalau hadir maulid? Kira ada, walaupun banyak utangnya, ada ingat utang nggak kira-kira? Insya Allah kalau ingat utang, insya Allah dibayar cepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita ingat dengan keberkahan Rasulullah, ya Allah, dengan keberkahan Rasulullah SAW, insya Allah maghdiyah hajatukum jami'an, akan dikabulkan segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, sahibut Ta'ifah, Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, beliau mengatakan man hadara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azama qadruhu faqad faza bil iman. Apa dikatakan oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi? Siapa orang yang hadir, keluar dari rumah, nawaitu hadir maulidur Rasul, aku niat hadir dari rumah untuk perayaan maulidnya Rasulullah SAW, maka Imam Junaidi Al-Baghdadi beliau mengatakan siapa orang yang hadir di mana maulidnya Rasulullah SAW dan mengagungkan sosok yang mulia Nabi kita Muhammad SAW, faqad faza bil iman, maka imannya menang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah yang hadir imannya akan dikuatkan oleh Allah, takwanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-iman wa taqwa sababani li husil barakat minas sama' wal ard. Iman kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, dua ini adalah penyebab turun berkah dari langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafattahna alaihim barakat minas sama' wal ard.
Seandainya penduduk bumi, seandainya penduduk apa namanya nih? Pondok Gede, Jati Kramat, seandainya penduduk jamaah semuanya pun Jati Kramat beriman bertakwa kepada Allah dengan adanya maulidnya Rasulullah SAW, Allah tambahkan iman kita, takwa kita kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, maka Allah akan bukakan kepada kita, Allah turunkan kepada kita keberkahan dari langit. Apa itu yang namanya barakah? Ma'asiril hadirin, berkah itu adalah jundun bin junudillah, bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ngaji dengan para habaib, khususnya guru kita Al Habib Saleh, maka kita pasti diajarkan mintalah kepada Allah berkah. Jadi berkah itu adalah, kalau bahasanya kita orang Bogor, ajian, punya ajian waluya. Apa tuh waluya? Perlu aya, perlu bayar utang aya, perlu ini aya, mau nikah insya Allah ada dananya, semuanya. Apa? Karena hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya berkah hidup? Al iman wa taqwa, iman kepada Allah dan takwa kepada Allah. Dan iman kita dan takwa kita kepada Allah bakal Allah berikan yang baik nilainya kalau kita ada di acara maulidnya Rasulullah SAW. Makanya para guru-guru kita mengajarkan, kalau kita hadir di acara maulidnya Rasulullah, jangan lupa pasang niat yang banyak. Di antaranya niat adalah supaya kuat iman takwa kita kepada Allah, supaya dekat lagi kepada Allah, supaya lebih dekat lagi kepada Nabi Muhammad, kepada dekat lagi para aulia Allah Subhanahu wa taala, dekat lagi kepada as-salafun as-salihin. Maka insya Allah niat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asiril hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam cerita Nabi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa dengan keelokannya, menciptakan Siti Hawa dengan kecantikannya. Fanadhara ilaiha Adam alaihissalam. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa, dipandang, dilirik oleh Nabi Adam. Maka ma'asiril hadirin, ilmu buat kita berarti yang biasa duluan ngelirik itu berarti laki-laki. Dari sononya berarti udah ada dari sononya. Tak kala Siti Hawa diciptakan oleh Allah dengan kecantikannya, dipandang oleh Nabi Adam Abul Bashar, maka apa dikatakan setelah dilirik oleh Nabi Adam? Dikatakan kepada Allah SWT, ya Rabbi zawwijna ilaiha, ya Allah tolong nikahkan aku dong dengan ciptaan engkau ini, ciptaanmu ini ya Allah. Maka Allah mengatakan, ya Adam, aku mau nikahkan engkau dengan Siti Hawa, wa ma mahruha, apa mahar yang kau telah siapkan? Maka jawaban Nabi Adam pintar juga, engkau lebih paham ya Allah dengan mahar yang aku siapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adam, siapkanlah mahar pernikahan engkau dengan Siti Hawa, sholli ala Nabi Muhammad, sholli ala Muhammadin asr marat, salawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Maka mubasarah, secara langsung, tidak ada komen lagi, Nabi Adam bersalawat kepada Rasulullah 10 kali, maka langsung dinikahkan oleh Allah dengan Siti Hawa. Jadi pernikahan Abul Bashar, pernikahannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa adalah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Kira-kira kalau orang Jati Kramat, kalau yang mengaku masih keturunan Bani Adam, Nabi Adam, dan dia nggak mau salawat, kira-kira keturunan Nabi Adam apa bukan tuh? Karena bapak moyangnya manusia, maharnya di dalam pernikahan sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu beruntung orang yang ada di bulan Rabiul Awal, orang yang ada di malam Jumat dan hari Jumat memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ma'aziril hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, dikatakan oleh Al Habib Abdullah bin Al Haddad, 1 salawat yang kita ucapkan buat Nabi kita Muhammad dibalas sama Allah 1 kali, maka itu cukup mulia dan sangat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu keistimewaan, satu kemuliaan dari Allah kalau salawat kita kepada Rasulullah 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali, dibalas oleh Allah 1 kali. Tapi enggak seperti itu ma'asiril hadirin wal hadirat. 1 salawat kita kepada Rasulullah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Oleh karena itu seseorang yang ingin hidup mulia, maka perbanyaklah
mengikuti ajaran Rasulullah SAW, hidupkanlah sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Marilah kita kalau pulang dari acara maulidnya Rasulullah SAW, tambahkan, niatkan di dalam hati kita, tambah dekat kepada Allah, tambah kuatkan iman takwa kita kepada Allah, tambah mahabbah kita kepada Rasulullah, tambah mahabbah kita kepada orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah SAW. Ma'aziril hadirin wal hadir rahimkumullah. Ada lagi satu cerita. Ada seseorang di kota Hadramut, kotanya para habaib. Seseorang ini mempunyai seorang tetangga musyrif ala nafsihi, yang suka bermaksiat sama Allah. Ini cerita sangat luar biasa. Ini seorang saleh bertetangga dengan orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Setiap hari kerjaannya maksiat, minuman khamar, main perempuan. Dan tetangganya seorang soleh ini, orang yang sangat ahlul iman, ahlul taqwa ini, selalu menasihati bahwasanya kau ini mengerjakan sesuatu yang dimungkari oleh Allah, yang diingkari oleh Allah, yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tetap ini orang yang suka maksiat, enggak hirau apa yang diajarkan, apa yang diingatkan oleh tetangganya yang soleh. Subhanallah, pada suatu hari orang soleh ini ngimpi. Di dalam mimpinya apa, ma'asyiral hadirin? Orang yang ahli maksiat ada di surga. Di dalam mimpinya orang yang tukang maksiat tadi ada di surga. Maka orang soleh ini bingung. Ahlan wa sahlan Ustaz Nazaruddin. Orang soleh ini merasa bingung. Ini kerjaannya tukang maksiat kepada Allah, tapi kok kenapa kedudukannya ada di surga? Fasa'ala hadza, maka orang ini bertanya, "Hei ya fulan, ente kan tetangga ana yang setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau kerjakan sampai kedudukan engkau tinggi di sisi Allah? Ada di dalam mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar al qalbin basar. Ada di surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka orang ini mengatakan, waktu aku masih ada di dunia, aku pernah hadir satu majelis. Di satu majelis itu guru mengatakan, siapa orang yang bubar majelis, mengeraskan suaranya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, maka mendapatkan sesuatu. Enggak disebutkan oleh gurunya sesuatu itu apa. Maka aku waktu itu spontan, karena waktu itu yang hadir banyak, sebagaimana kita pada malam hari ini, enggak ada yang bersalawat sama Nabi Muhammad kecuali orang maksiat ini. Orang yang maksiat ini yang ada di belakang spontan setelah mendengarkan siapa orang yang di akhir majlis mengucapkan dengan teriakan yang kencang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, maka insya Allah mendapatkan sesuatu. Maka seorang saleh ini mengatakan, subhanallah, aku mendapatkan membaca satu kitab, siapa orang yang hadir di satu majlis dan berteriak mengundang orang-orang bersalawat sama Rasulullah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini amalannya bermaksiat sama Allah, tapi subhanallah karena dia ikhlas, ta'ziman wa takriman buat Rasulullah, menteriakkan suaranya mengucapkan Allahumma shalli Muhammad, dibalas sama orang-orang ini yang banyak bersalawat sama Nabi Muhammad, maka subhanallah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang masih ada mudah-mudahan diberikan panjang umur fi khairin wa lutfin wa afiyah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di alam dunia tentu pingin hidupnya tenang dan senang. Kira-kira yang hadir mau nggak hidupnya nggak senang dan nggak tenang? Mau? Nggak tenang nggak senang? Mau aja. Jadi semuanya pasti yang hadir mau hidupnya tenang dan senang. Bagaimana resepnya apa kalau kita pingin hidup tenang dan senang? Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad, lagi-lagi Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan, kalau orang pingin hidup tenang dan senang, kuncinya dua. Kalau orang megang kunci dua, hidupnya bakal tenang dan senang. Sa'adah fid darain, fid dunya wa fil akhirah. Apa dua itu? Yang pertama adalah ridholah dengan ketentuan Allah. Ridholah dengan pemberian Allah. Ridho kepada Allah dan yakin. Kalau orang ridho kepada Allah dengan apa yang Allah tentukan, dengan apa yang Allah berikan,
Walaupun sedikit kita syukur kepada Allah, maka dengan ridho kita kepada Allah dan yakin kita kepada Allah, hidup kita akan mendapatkan ketenangan dan kesenangan. Tapi kalau orang nggak ridho kepada Allah, nggak yakin kepada Allah, maka hidupnya selalu gelisah dan tidak tenang, tidak senang. Kenapa? Karena selalu nggak ridho kepada apa yang telah Allah tentukan kepada kita dan nggak yakin kepada Allah, selalu ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara faedahnya orang yang menghadiri haflatil Maulid Rasul, di antara faedah orang yang hadir haflah peringatan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana ini dikatakan bahwasanya orang yang hadir perayaan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkataan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah, ini khususnya kepada sahibul bait yang telah mengadakan Maulidur Rasul, mengeluarkan jamuan dan menyambut dengan baik, menyalakan lampu dengan yang terang. Ini ada dalilnya ma'asyiral hadirin. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan, siapa di antara kalian bisa mengumpulkan orang, menjamu makanan, menyiapkan tempat, menerangi dengan penerangan yang terang sebagaimana wasiatnya Al-Habib Anis. Saya dapat mendengarkan sendiri, beliau Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali, cucu daripada Simtudurar, beliau mengatakan siapa orang mengadakan haflah Maulidur Rasulullah maka pulang harus girang. Bagaimana caranya supaya mereka yang hadir Maulidnya Rasulullah ini pulang membawa berkah dan girang? Jangan lupa di dalam acara Maulid Rasulullah sound system harus bagus. Satu, pesan Habib Anis. Yang kedua, lampu kudu terang. Jangan ada yang gelap, yang remang-remang mah bukan tempat maulid. Yang ketiga, harus ada diselangi dengan hadroh supaya kagak ngantuk. Ini tiga-tiganya ada pada malam hari ini. Lampu udah terang. Yang kedua, memakai diselangi dengan hadroh supaya tidak ngantuk. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin, apa yang ketiga tadi? Sound system kudu bagus. Ini alhamdulillah sistemnya cakep luar biasa. Jadi Al-Habib Anis mengatakan jangan sampai orang hadir perayaan Maulidnya Rasulullah SAW ada kejanggalan setelah pulang. Oleh karena itu para panitia ini tidak diwujudkan acara seperti ini kecuali ada keistiqomahan atau sebagaimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan seseorang akan mendapatkan kesuksesan di dalam urusannya kalau ada 3 perkara. Dan ini ada di panitia pada malam hari ini. Yang pertama, himmatukum aliyah. Semangatnya kudu tinggi. Para panitia mempunyai semangat untuk ta'diman wa takriman buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, niatun salihah. Niat kudu cakap. Idza sahhan niat wadhahas sabil. Kalau niatnya udah cakap, kalau udah niatnya udah baik, maka semuanya menjadi mudah. Yang ketiga, tawakal ala Allah. Maka seorang wali Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang kalau mengerjakan di dalam kehidupannya, baik itu urusan dunia dan akhirat 3 perkara, semangat yang tinggi, niat yang soleh, tawakal kepada Allah, najahta fi umri dunya wa ukhrak, maka kita akan sukses dunia kita dan akhirat kita. Maka para panitia yang telah bersusah payah dengan musyawarahnya, rapat segala macam, maka subhanallah terwujudlah acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang banjir barokah adalah sahibul bait. Banjir barokah, semuanya mudah-mudahan semua hibullah diberikan panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga para habaib, para asatid yang mudah-mudahan yang hadir diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang bisa Habib sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.